Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku, Ratri Oktaviani, mau bikin isian snack box yang cantik banget warnanya. Hanya dengan 2 telur, teman-teman bisa mendapatkan hasil yang sebanyak ini. Mau tahu gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita mulai teman-teman. Kita siapin dulu mangkok bersihnya dan kita akan masukkan 2 butir telur berukuran sedang. Ini pakai yang suhu ruang dan juga fresh kalau bisa ya teman-teman. Kemudian tambahkan dengan 110 gram gula pasir, boleh ditambah kalau memang mau suka yang lebih manis. Kemudian masukkan juga setengah sendok teh emulsifier, aku pakai SP, boleh diganti dengan Ovalet atau TBM. Dan ada setengah sendok teh vanili. Kemudian ini akan kita mix dengan kecepatan bertahap. Dari mulai yang terendah, kalau gulanya sudah larut, kecepatannya boleh dinaikkan sampai ke yang paling tinggi ya teman-teman. Mixer adonannya sampai nanti dia mengembang, pucat, kental, dan juga berjejak. Sedangkan untuk waktunya tidak dipatok, disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing. Nah, setelah beberapa saat adonannya sudah mengembang, pucat, kental, dan juga berjejak, selanjutnya kita matikan dulu sebentar mixernya. Kita akan masukkan bahan kering. Siapkan dulu ayakan ya teman-teman. Kita akan masukkan bahan kering dengan cara diayak. Ini ada 125 gram tepung terigu, aku pakai yang protein sedang. Kemudian ada 10 gram tepung maizena. Ini akan kita campur dan kita ayak supaya nanti bahan keringnya tidak bergumpal dan juga tidak bergerindil. Setelah itu kita akan campur lagi menggunakan mixer. Sebelumnya ini aku aduk-aduk dulu supaya tepungnya tidak berterbangan. Kita akan mix hanya dengan speed atau kecepatan yang paling rendah saja ya teman-teman, sampai tercampur rata saja, tidak perlu lama-lama. Nah, setelah bahan keringnya sudah tercampur rata, selanjutnya kita masukkan bahan cair yang terdiri dari 130 ml santan, ditambahkan dengan setengah sendok teh pasta pandan. Kemudian ini akan kita mix lagi dengan menggunakan mixer, pakai kecepatan yang paling rendah aja ya teman-teman, hanya sampai bahan basah atau bahan cairnya ini tercampur saja. Jangan terlalu lama supaya nanti tidak overmix dan tidak membuat akhirnya bolunya menjadi bantat. Kalau sudah tercampur, kita matikan mixernya dan lanjut mix lagi menggunakan spatula hanya untuk memastikan bahwa semua bahan sudah tercampur menjadi satu. Setelah itu, tahapan terakhir kita akan masukkan meses kurang lebih sekitar 2-3 sendok makan, nanti disesuaikan aja dengan selera teman-teman. Aku pakai 2,5 sendok makan ya teman-teman. Ini kita campur pelan-pelan aja menggunakan spatula supaya nanti tidak hancur, jadi jangan terlalu menggunakan tenaga ya mengaduknya. Kalau semua bahan sudah tercampur rata, selanjutnya ini bisa langsung kita masukkan ke dalam cetakan. Dan di sini aku sudah siapkan cetakan putu ayu. Sebelumnya kita olesi dengan menggunakan minyak atau bisa diolesi dengan menggunakan margarin tipis-tipis. Dan kita akan masukkan kurang lebih sekitar 1 centong atau sampai cetakannya ini agak penuh ya teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat di video. Dan ini semuanya sudah selesai diisi cetakannya. Selanjutnya kita akan hentakkan beberapa kali seperti ini supaya nanti udara yang terperangkap di dalam cetakan itu bisa keluar. Nah, sekarang aku sudah panaskan kukusan dan ini sudah beruap banyak. Kita masukkan cetakan yang berisi adonan ya teman-teman. Kalau teman-teman pakai kukusan biasa, usahakan bagian tutupnya dilapisi dengan kain bersih supaya nanti uap airnya tidak menetes ke dalam adonan. Setelah cetakannya sudah dimasukkan ke dalam kukusan, kita akan masak dengan menggunakan api kecil sekitar 20 menit atau sampai kue bolunya ini matang. Dan setelah 20 menit hasilnya cantik banget, mengembang dengan sempurna seperti yang teman-teman lihat di video. Kalau begini, langsung aja kita angkat dan langsung bisa kita keluarkan dari cetakan. Caranya gampang banget teman-teman. Karena tadi kita cetakannya sudah diolesi dengan margarin ataupun minyak tipis-tipis, jadi insya Allah ini bisa keluar dengan mudah dan tidak lengket sama sekali. Tinggal di
pijit-pijit aja bagian pinggirnya dan dia bisa keluar deh. Cantik banget ya teman-teman hasilnya. Misisnya juga menyebar rata seperti yang teman-teman lihat. Oh iya, buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel YouTube aku, minta tolong subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya nanti tidak ketinggalan kalau aku upload video terbaru. Kalau sudah, terima kasih teman-teman. Dan udah deh, jadi ini dia hasilnya teman-teman, bolu pandan pakai mesis coklat. Dari satu resep ini aku mendapatkan hasil 21 pieces. Cukup banyak untuk ukuran dengan menggunakan 2 telur aja ya teman-teman. Ini dia hasilnya, cantik banget perpaduan warna dari hijau pandan dicampur dengan mesis coklat. Selain tampilannya yang cantik, rasanya juga enak banget loh teman-teman. Ini tuh bolunya lembut dan ditambahkan dengan perpaduan rasa coklat mesisnya. Pokoknya dijamin nagih. Apalagi tadi kita pakai santan, pasti rasanya lebih creamy gitu ya. Kalau dilihat dari dekat, tampilannya seperti ini, dan ketika dipegang, dia tuh terasa sekali lembutnya. Dengan resep yang ekonomis, teman-teman bisa menjadikan bolu pandan coklat mesis ini sebagai ide jualan. Bisa dijadikan ide snack box atau suguhan ketika ada acara-acara penting di rumah. Ini bolunya lembut banget dan manisnya juga bukan manis yang lebay banget. Dengan takaran segitu, insya Allah manisnya pas. Kalau misalnya mau dikemas, teman-teman bisa menggunakan mika panjang dengan isi 3 pieces seperti ini, atau bisa juga dikemas dengan menggunakan mika single. Ditambahkan dengan stiker gemoy, wah ini tuh jadi perpaduan yang sempurna dan bisa menaikkan angka nilai jualnya. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Terima kasih ya udah nonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe.